gitu ya, seperti ini. Jadi untuk nonton YouTube, oke, ini saya cek untuk main Mobile Legends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau review handphone Xiaomi Note 5A. Handphone ini udah cukup lama ya. Pertama kali rilis itu di tahun 2017. Nah, kenapa sih saya mau review handphone lama? Karena gini ya, pertimbangan saya adalah mungkin aja ada teman-teman yang dananya terbatas gitu ya, tapi ingin tetap punya HP Android dan secara fungsi dapat gitu ya buat hiburan ataupun buat main game misalnya. Tuh, sehingga ada pilihan apa sih? Nah, kebetulan handphone ini saya beli harganya cukup murah ya, cuma 275.000 gitu. Nah, spesifikasinya juga lumayan ya. Handphone ini tuh udah Snapdragon 425 ya, walaupun tipe lama ya. Nah, tapi di tahun 2024 ini bisa apa gitu ya? Yuk kita lanjut. Oke, saya mau bicara dulu terkait bodinya ya. Kalau handphone ini maklum ya tahun 2017, sehingga untuk dagu dan jidatnya itu serasa lebar ya. Kalau handphone sekarang kan lebih kepada frameless lah bahasanya gitu ya. Nah, kalau ini masih tebel, maklum tahun lama. Serta tombolnya itu dia nggak di layar ya. Untuk kembali ke home tuh ada di tengah, di bawah gini ya, kayak handphone zaman dulu Samsung kebanyakan ya. Tombol backnya juga di sini, tombol aplikasi di sebelah sini gitu ya. Lalu belakangnya, nah, untuk belakangnya ini memang masih standar banget ya, nggak ada gradasi-gradasi, jadi dia polosan aja. Modelnya sih kayak iPhone 6 ya zaman dulu. Kalau menurut saya ini cuma ada kamera satu sama ada flashnya. Nah, menurut saya ada beberapa kelebihan ya di handphone ini. Yang pertama itu kita ada menu ketuk untuk aktifkan handphone gitu ya, seperti ini. Nah, jadi dia langsung nyala, lumayan kan? Karena handphone tua itu agak riskan rusak ya tombol-tombolnya. Jadi kita bisa tanpa menyentuh tombol power, dia bisa nyala. Kelebihan lain handphone ini juga dan rata-rata ya di Xiaomi ada, itu adalah adanya infrared ya di bagian atas nih. Nah, nih yang bagian ini ya ada infrared, sehingga kita kalau di rumah untuk TV, untuk set-top box, untuk AC itu bisa kita ya, misalkan kita hilang gitu ya. Nah, ini kita bisa cocokkan di sini ya, karena ada infrarednya. Itulah kelebihannya ya. Dan dengan harga murah, menurut saya sih oke banget ya. Oh iya, untuk RAM-nya sendiri handphone ini ada di 2 GB ya, serta penyimpanan memorinya 16 GB. Memang terkesan kecil ya kalau untuk di zaman sekarang, tapi balik lagi tadi yang saya jelaskan. Untuk kita budget yang minim lah ya, anggap aja di 200 ribuan, itu kira-kira bisa apa handphonenya. Nah, itu maksud saya kenapa saya review handphone ini ya. Nah, ini bisa dilihat RAM-nya hanya 2 GB dan penyimpanan internalnya 16, sudah kemakan aplikasi, sehingga yang benar-benar free hanya 9 GB. Nah, lalu untuk prosesornya sendiri ini benar ya di Snapdragon 425. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, kalau handphone lain kan kadang ada yang banyak prosesornya nggak sesuai ya, yang saya review sebenarnya sebelumnya. Maklum handphonenya handphone non resmi gitu ya, jadi kadang prosesornya nggak sesuai. Padatan layar ada di 267 ppi ya, atau resolusinya 1280 x 720 ya, lumayan ya. Angkatnya adalah terbaca benar ya, Xiaomi Redmi Note 5A, berjalan di Android 7.1 ya. Ini masih aman berarti buat WhatsApp ya. Yang nggak bisa itu 4.1 ke bawah. Ini masih bisa ya, Android Nougat ya. Oke, lanjut. Nah, untuk baterainya ini ya kapasitasnya di 3080 mAh ya. Ya memang nggak terlalu besar. Maklum, balik lagi ke harga ya. Oke, lalu jaringan saya menggunakan WiFi, aman, lancar, nggak ada masalah ya. Dan ini juga udah 4G ya, udah saya tes, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Lanjut aplikasi, ini saya udah install beberapa aplikasi untuk main game. Nanti kita coba ya main Free Fire sama Mobile Legends. Nah, untuk kamera belakangnya itu di 13 megapiksel, serta kamera depannya di 5 megapiksel. Nanti kita tes juga kameranya seperti apa. Nah, untuk sensor-sensor ini juga cukup lengkap, tapi memang belum bisa NFC atau tap kartu tol di sini ya, untuk isi ulang gitu itu belum bisa. Nah, tapi untuk GPS dan lain-lain ada ya, jangan khawatir. Ini hasilnya ya untuk kamera belakang. Menurut saya lumayan sih ya, hasil kamera belakangnya tuh masih agak rapat gitu loh pikselnya. Menurut saya sih masih oke gitu. Oke, kita coba videonya ya. Oke, saya coba di studio aja ya, gambarnya gimana. Nah, kalau menurut saya sih kalau yang video ini
agak pecah ya, maksudnya gambarnya tuh nggak rapat gitu pixelnya. Tapi kalau untuk foto menurut saya oke. Saya cek untuk main Mobile Legends ya, ini aman aja ya, walaupun memang RAM-nya hanya 2 GB. Nah ini smooth sih gambarnya menurut saya, nggak ada apa ya, drop frame ya, atau gambar yang patah-patah. Ini aman. Saya install tadi di awal juga oke. Memorinya masih cukup ya gitu, dan ini juga nggak terlalu anget nih bagian belakangnya. Biasanya di handphone lain tuh yang non resmi agak hangat gitu ya waktu pertama kali diinstal, walaupun dengan RAM yang lebih besar gitu ya. Oke, ini untuk main Free Fire aman ya. Gambarnya juga smooth ya, nggak patah-patah gitu. Nah ada beberapa tipe tuh yang saya cek ya, yang non resmi, bahkan handphonenya baru gitu ya, itu munculnya hanya siluet aja atau hitam aja kayak bayangan gitu. Tapi kalau ini enggak, tuh nggak ada patah-patah ya, dan handphonenya juga nggak terlalu anget ya, jadi masih bisa lah main walaupun RAM-nya cuma 2 GB. Dan lagi enaknya walaupun dengan harga hanya 275 ya waktu saya beli handphone ini, layarnya tuh cukup gede ya, ini 5,5, jadi untuk main game tuh cukup puas sih kalau menurut saya ya gitu. Nah oke ya, suaranya juga cukup kenceng ya, jadi untuk nonton YouTube oke kesimpulannya. Saya cek IMEI-nya ya, menggunakan IMEI yang pertama. Nah itu aman ya, terbacanya Redmi Note 5A. Biasanya kan banyak IMEI-nya tuh yang tembakan, tapi ini enggak ya, ini asli Redmi Note 5A. Oh iya, tadi saat saya cek dengan web itu handphonenya agak lambat ya, tadi nggak kerekam, cuma yang saya rasakan kalau penggunaan web browser itu agak lambat ya, maklum sih ya, handphone udah 7 tahun ya, dari 2017 gitu. Tapi untuk IMEI dijamin aman, bisa semua operator Indonesia. Oke, sekarang saatnya kesimpulan. Kalau menurut saya dengan budget 275.000 di tahun 2024 ini masih layak beli sih menurut saya Note 5A ini. Kenapa? Karena yaitu tadi ya, kita udah cek ya, untuk hiburan nonton YouTube dia oke, buat main game dia masih bisa ya, walaupun ya nggak berat-berat banget ya. Terus layarnya juga lebar. Nah cuma memang saat beli pastikan kondisinya no minus ya, atau mungkin LCD-nya jangan yang bergaris atau pernah ganti, dan baterainya gitu ya. Nah baterainya juga memang 3000 mAh ya, walaupun memang nggak gede-gede banget, tapi kembali lagi ke harga, maklum harga segitu ya. Nah minusnya memang tadi cuma untuk saat main browser yang saya rasakan itu agak lambat ya saat saya mau ngecek IMEI-nya gitu. Nah untuk lainnya sih menurut saya oke ya. Balik lagi, kita carinya harus yang teliti, karena ini udah nggak ada barunya setahu saya, walaupun di marketplace tuh banyak yang jual baru, tapi saya nggak yakin kalau itu garansi resmi gitu ya. Jadi ya silakan sih, pilihan kembali ke teman-teman semua ya. Oke deh, segitu dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka silahkan like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.